Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam Take a Break Podcast Rumah Sakit Dr. Kanijoso Jatiwibowo Balikpapan. Dalam Take a Break Podcast pada hari ini kita akan membahas topik kesehatan memperingati World TB Day atau Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh setiap tanggal 24 Maret. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Indonesia merupakan negara dengan beban penyakit tuberkulosis terbesar ketiga di dunia. Dan menurut data Kementerian Kesehatan, saat ini cakupan pengobatan untuk tuberkulosis mengalami penurunan terutama di tahun 2020. Melalui peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang tahun ini mengambil tema Invest to End Tuberculosis Save Lives, kita mengajak masyarakat untuk lebih mengetahui tentang penyakit tuberkulosis, mencegah penyebaran kasus, dan dapat mendeteksi dini bila terjadi gejala sehingga dapat pengobatan sampai tuntas. Saat ini di depan saya ada Dr. Mufidatun Hasanah, spesialis paru. Beliau merupakan dokter spesialis paru yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Kanijoso Jatiwibowo Balikpapan. Selamat datang Dr. Mufidatun. Kita panggilnya siapa, Dok? Dr. Fida aja. Oke, Dr. Fida ya. Selamat datang. Terima kasih sudah bersedia hadir dan dapat berdiskusi untuk hari ini. Ya, Dok ya. Seperti kita ketahui di pandemi COVID-19 ini, dokter spesialis paru merupakan dokter dengan tugas cukup berat di masa pandemi ini. Kalau dokter lihat kondisi pandemi saat ini, apakah sudah mulai stabil atau seperti apa, Dok? Ya, Dokter Ica ya. Dokter Ica ya? Ya, betul. Panggilnya. Boleh, Dok. Jadi memang kan kita ini baru saja menghadapi kemarin gelombang ketiga ya, gelombang Omikron istilahnya seperti itu ya. Dan ini mulai melandai, kurvanya istilahnya grafiknya mulai menurun. Jumlahnya, cuman ya kita tidak tahu apakah setelah ini masih akan ada gelombang berikutnya, Dok ya. Jadi tetap kita harus waspada, prokes tetap harus dijaga, imunisasi vaksin tetap harus dilakukan ya, Dok ya. Artinya kita tidak boleh lengah ya, Dok ya. Ya, betul sekali. Untuk hari ini kita akan membicarakan tentang penyakit tuberkulosis ya. Tuberkulosis mungkin pada sebagian masyarakat mengenal penyakit ini sebagai TBC atau TB gitu ya, Dok ya, karena untuk sebagian masyarakat mungkin menyebutnya dengan sebutan yang berbeda-beda. Mengingat juga bahwa kita akan memperingati Hari TBC Dunia pada 24 Maret nanti, mungkin akan lebih baik kita membahas tentang penyakit tuberkulosis ini sehingga masyarakat sendirinya lebih mengetahui sih apa itu penyakit TBC gitu ya, Dok ya. Nah, kalau untuk mungkin pengertian secara gampang gitu, Dok, sebenarnya apa itu penyakit TBC, tuberkulosis itu seperti apa gitu, Dok? Ya, jadi untuk istilah tuberkulosis sendiri atau gampangnya kita sebut TBC aja ya. Jadi tuberkulosis itu sebenarnya adalah suatu penyebutan untuk menyebutkan suatu infeksi keradangan, penyakit keradangan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi manifestasinya itu sekitar 80-90% itu di paru. Jadi kita sebut sebagai tuberkulosis atau TBC paru ya. Sedangkan sisanya sekitar 10-20% itu bisa di luar paru, mengenai organ lain. Jadi kita sebut dengan TBC ekstra paru. Artinya tidak hanya TBC itu tidak hanya terjadi di organ paru saja gitu ya, Dok ya. Jadi bisa organ lain. Jadi bisa mengenai tulang, kelenjar, TBC kelenjar atau yang berbahaya kan TBC otak dan selaput otak, TBC usus seperti itu. Jadi hampir semua organ bisa kena tuberkulosis ya. Dan ini tadi kalau kita ngomong masalah istilah ya, jadi kan sering nih pasien sebenarnya dia didiagnosa TBC, tapi kadang-kadang dokter mungkin kalau ngomongnya supaya diperhalus, jadi ngomongnya mungkin tadi sakitnya radang paru atau flek ya, Dok, atau apa istilahnya paru-paru basah ya, istilahnya sering dipakai. Biasanya masyarakat mungkin menyebutnya seperti itu ya. Jadi kalau kita sih sarankan kalau memang pasien itu diagnosanya tuberkulosis atau TBC, ya sebutkan dia TBC supaya nanti besok-besok saat dia
berobat lagi, tidak lagi rancu ya dengan penyakitnya, riwayat penyakit terdahulu. Ya. Oke. Artinya sebagai tenaga medis dan ini dokter menjelaskan dengan sebaik-baiknya gitu ya dok ya istilahnya, sehingga pasien juga tidak salah mengerti tentang penyakitnya. Nggak usah takut pasien nanti kan malu dibilang tuberkulosis. Betul. Karena sebagian besar masyarakat kita juga menganggap penyakit tuberkulosis ini masih stigmanya juga masih kurang baik ya dok ya. Dihindari. Iya perlu. Nah kalau tadi kan keinginan kita adalah masyarakat mengetahui tentang apa itu penyakit TBC dan gejalanya apa, sehingga ketika mereka mengalami suatu gejala mereka bisa segera berobat gitu ya. Nah gejala yang paling mudah kita bisa sampaikan kepada masyarakat untuk penyakit tuberkulosis ini apa saja dok? Mungkin kita fokusnya pada tuberkulosis paru ya, atau tuberkulosis lainnya juga nggak apa-apa sih dok. Jadi gejala tuberkulosis itu ya memang biasanya onsetnya itu lama, jadi dia bisa bulan sampai tahun baru muncul gejala ya, karena memang dia penyakit inkubasinya lama, penyakit kronis. Jadi kemudian kalau gejala itu ada gejala sistemik, gejala secara umum ya, misalnya sering ditemukan demam ya, demam tidak ketahuan penyebabnya. Jadi demam ini bisa dari mulai demam ringan, demam sumber-sumber, greges, sampai demam tinggi juga bisa. Kemudian bisa kelemahan, malaise, jadi turunnya nafsu makan hingga turunnya berat badan seperti itu. Pasien pucat, lemah gitu. Nah nanti kalau gejala yang spesifik, misalnya kalau tuberkulosis paru ya seringnya batuk. Jadi batuk paling sering batuk berdahak, batuk produktif ya. Tapi bisa juga ada yang kasus-kasus yang batuknya batuk kering. Bahkan bisa jadi batuk darah ya, kalau misalnya melibatkan kerusakan pembuluh darah di paru kan, bahkan sampai batuk darah yang sering jadinya seperti itu. Kemudian bila kerusakan parunya luas kan bisa sampai sesak pasiennya, sesak, sakit dada, mungkin seperti udah itu berkelanjutan ya dok ya. Iya biasanya lesi kelainan parunya juga udah berat ya. Artinya ketika sudah mengalami hal-hal seperti itu, setiap orang bisa untuk dapat segera memeriksakan dirinya. Mungkin gejalanya memang spesifiknya juga tidak terlalu spesifik ya dok ya, cuma mungkin ada batuk yang lama, demam yang sering timbul gitu ya dok ya. Makanya tuberkulosis kan sering dibilang the great imitator ya, jadi peniru ulung. Jadi gejalanya hampir mirip dengan penyakit-penyakit kronis yang lainnya ya. Nah ketika kita sudah mengetahui tentang gejala-gejala tadi dan kita ingin memeriksakan diri, pemeriksaan seperti apa sih dok yang bisa mendeteksi penyakit tuberkulosis ini baik pada dewasa maupun pada anak-anak gitu? Jadi kan memang kalau periksa ke dokter nih, misalnya dia sakit gitu, badannya nggak enak. Jadi pertama kan yang dilihat kan gejala dulu ya. Jadi dokter akan memeriksa dia dari gejala klinisnya dulu. Jadi tadi gejala-gejala yang tadi didapatkan, kemudian dokter misalnya curiga tuberkulosis gitu kan. Jadi pemeriksaan penunjang yang dilakukan yang paling gampang kan, misalnya kalau curiganya tuberkulosis paru berarti foto torak ya. Di ronsen ya dok ya. Seperti itu. Kalau memang ada fasilitas kesehatan dia mempunyai ronsen ya. Memungkinkan. Nah tapi kalau misalnya pemeriksaannya secara standar emas atau standar gold standar itu dari pemeriksaan mikrobiologi. Jadi pemeriksaan mikrobiologi bisa kultur, cuman kalau kultur kan tidak semua rumah sakit juga sulit ya untuk kultur. Jadi dan biayanya mungkin juga lebih mahal. Jadi hanya lab-lab tertentu. Jadi dengan pemeriksaan tes cepat molekuler. Jadi tes cepat molekuler ini sudah hampir semua kota udah disebar alatnya. Jadi pemeriksaan TCM dengan sampelnya dahak ya. Dahak jadinya seperti itu. Nah kalau misalnya kecuali misalnya itu fasilitas kesehatan tidak punya alat TCM atau dia tidak bisa mengakses TCM di kota itu, baru boleh menggunakan BTA. Jadi kalau BTA itu dahak tapi dengan apusan pewarnaan. Nah itu kan lebih tidak sensitif ya. Jadi artinya nanti kita banyak loss-nya, banyak yang negatif palsu seperti jadi kesalahan gitu mungkin ya dok ya. Jadi kita kalau sekarang dianjurkan pemeriksaan tes cepat molekuler ya.
Kemudian pemeriksaan lab lain, laboratorium lain, kalau untuk pemeriksaan tuberkulosis sendiri tidak ada lab yang bisa mendiagnosis TB dan tidak ada gold standar dari pemeriksaan darah ya. Jadi kalau kita periksa lab darah itu biasanya untuk menemukan penyakit lain, komorbid atau underlying disease yang menyertai TBC itu tadi, misalnya diabetes seperti itu, hipertensi, HIV, gitu seperti itu. Jadi artinya untuk gold standar memang kita menggunakan sputum atau dahak ya dok ya. Tadi disebutkan juga pada dewasa dan anak-anak itu sama ya dok ya untuk pemeriksaan. Nah, kalau misalnya pada anak-anak kan anak-anak apalagi kurang dari 6 tahun ya, biasanya pertama dia gejala kan dia nggak bisa ngomong ya, dia tidak khas, jadi cuma orang tua nih ngamatin kok anaknya demam gitu kan. Anak-anak biasanya jarang batuk karena biasanya lesi parunya pada anak-anak itu biasanya TBC primer ya, jadi belum ada kerusakan yang gimana-gimana yang membuat anak itu batuk. Nah, kemudian rongsen juga biasanya tidak khas, ya kan? Khas untuk suatu tuberkulosis pada anak-anak. Kemudian pemeriksaan dahak, sputum, anak-anak sulit mengeluarkan dahak. Tapi kalau memang sebenarnya bisa, jadi dengan teknik pengambilan cairan lambung ya, cairan lambung bisa diperiksakan TCM tadi, dengan menggunakan tes cepat molekuler ya. Nah, jadi pada anak-anak untuk mendiagnosa didukung dengan namanya scoring TB anak ya. Jadi pakai skor. Jadi misalnya gejala yang ditemukan diantaranya misalnya demam, kemudian ada misalnya penurunan berat badan, keringat malam, kemudian adanya benjolan, tadi lymphadenitis ya, kemudian di kelenjar leher ya dok ya, sekitar leher. Kemudian ada benjolan di tulang, kemudian tes mantuk pada anak juga bisa dilakukan tes mantuk untuk mendukung diagnosis TB. Kemudian juga fototorak dan riwayat kontak. Jadi itu nanti akan menentukan apakah anak ini memang harus diobatin TBC atau tidak. Tadi dokter bilang bahwa untuk tes cepat molekuler udah ada ya dok. Tapi untuk fasilitas tingkat pertama mungkin itu kita tetap bisa menggunakan pemeriksaan BTA itu ya dok ya, untuk mendiagnosis dan mengobati tuberkulosisnya. Jadi gini, jadi mungkin kedepannya kita sudah tidak akan memakai BTA untuk mendiagnosis TB. Cuman untuk TCM kan memang tidak semua puskesmas masih. Jadi misalnya di Balikpapan sudah ada beberapa puskesmas yang udah diberikan alat. Jadi kalau misalnya memang kalau BTA misalnya positif kan udah jelas ya TBC gitu kan. Tapi kalau negatif ya berarti kan harus dilanjutkan, misalnya kalau memang ini curiga gejalanya TBC khas atau apalagi untuk mendiagnosa ini TB kambuh riwayat putus obat, berarti kan harus dikejar dengan pemeriksaan TCM tadi. Nah itu jadi harus dikirim ke memang fasilitas yang ada TCM kan bisa tuh dikirim. Jadi walaupun puskesmas ini misalnya nggak bisa pemeriksaan TCM, jadi harus dikirim ke puskesmas yang lain atau di rumah sakit yang bisa. Jadi kedepannya ya diharapkan nanti semua vaskes sudah bisa pemeriksaan TCM ya. Cuma memang alatnya kita masih terbatas disubsidi supaya untuk diagnosis TB-nya juga atau tuberkulosisnya juga lebih tepat ya dok ya. Betul sekali. Nah, tadi kita sudah bicara apa itu TBC, gejala dan cara pemeriksaannya. Yang pasti juga ditanyakan atau yang ingin diketahui oleh masyarakat, bagaimana sih dok cara penularannya gitu ya. Cara penularan untuk tuberkulosis ini seperti apa, dan bagaimana sih cara kita untuk mencegah supaya penularan itu tidak terlalu tinggi gitu sehingga bisa mencegah terjadinya tuberkulosis. Ya, jadi TBC ini menularnya melalui airborne ya. Airborne itu jadi droplet yang sangat kecil, jadi droplet nuklei yang kecil yang kurang dari 5 mikron yang dikeluarkan diekspektorasi oleh pasien yang menderita tuberkulosis melalui batuk, bersin atau bahkan berbicara ya. Nah, seperti itu. Jadi dia memang mudah menular. Jadi bukan berasal lewat kontak tangan atau kontak fisik itu tidak ya dok ya. Nah, dropletnya kan mudah sekali terbawa tuh, bahkan bisa sampai jarak yang jauh ya. Nah, ukurannya yang sangat kecil, mudah terbawa angin seperti itu. Nah, jadi cara penularannya yaitu tadi. Yang pertama menerapkan etika batuk ya. Jadi orang yang sakit TBC yang nggak boleh batuk sembarangan, tidak boleh buang ludah atau dahak sembarangan.
dan menutup mulut bila batuk, kemudian harus pakai masker ya. Iya. Nah, kita di era pandemi COVID ini sih sebenarnya diuntungkan dengan setiap orang penggunaan masker. Ya, sampai semua orang harus pakai masker. Iya. Jadi yang mudah-mudahan juga membantu penurunan angka penularan TBC selain COVID-nya. Jadi seperti itu. Yang kedua dengan ventilasi yang baik. Jadi pertukaran udara yang baik, bakteri TBC tadi walaupun dia mudah sekali terbawa angin, tapi dia pada dasarnya sifatnya itu mudah sekali mati oleh sinar ultraviolet sinar matahari, dan udara bebas. Jadi dia terdispersi oleh udara bebas itu, dia cepat mati. Paling dia tidak bertahan 10 sampai 30 menit dia sudah mati. Jadi dia kalau misalnya ada pasien yang menderita tuberkulosis, kita anjurkan di rumahnya ventilasinya dibaiki istilahnya buka jendela, buka pintu yang lebar gitu supaya sinar matahari masuk, udara luar bisa masuk. Jadi tidak akan mencegah penularan terhadap anggota keluarga yang lain. Di vaskes yang merawat TBC pun seperti itu. Sama ya dok ya. Prinsipnya sama. Fasilitas kesehatan selain pasiennya ya petugas kesehatan juga harus karena harus menghadapi pasien seperti itu gitu ya dok ya. Jadi ventilasi harus baik ya. Kemudian yang ketiga ya dengan pengobatan secepatnya. Jadi prinsipnya pencegahan penularan yang paling baik adalah dengan pengobatan secepatnya pasien tuberkulosis ya. Jadi saat pasien sudah terdiagnosa tuberkulosis, jadi sebaiknya cepat diobatin. Jadi dengan begitu kan dia bakterinya akan segera turun. Udah berkurang, jadi sangat resiko dia untuk menularkan juga berkurang ya dok ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting ya imunisasi ya. Sampai saat ini kan imunisasi yang tersedia untuk tuberkulosis kan BCG. Diharapkan kan jadi anak-anak yang rentan yang imunitasnya belum bagus kan dia punya kekebalan agar tidak terinfeksi tuberkulosis seperti itu, dan apabila terinfeksi pun dia tidak menjadi sakit yang berat seperti itu. Artinya imunisasi BCG pada usia kita itu berapa dok kalau usia BCG? Kurang dari 3 bulan pada itu berarti harus diberikan ya dok ya. Artinya kalaupun kan Indonesia kan daerah endemik ya, dan tadi nomor 3 di dunia juga untuk angka TBC-nya gitu. Artinya memang kalaupun terkena kita bisa mengurangi angka kematian karena tuberkulosis ya. Nah, tadi dokter sampaikan bahwa ada pengobatan untuk tuberkulosis. Artinya penyakit TBC ini bisa diobati ya dok ya. Saat ini untuk pengobatannya seperti apa dok? Ya bisa. Jadi tuberkulosis itu bukannya penyakit yang tidak ada obatnya Jadi tuberkulosis ada obatnya. Jadi kalau pengobatan standar untuk tuberkulosis, jadi kan ada tuberkulosis, sekarang kita bedakan tuberkulosis yang sensitif obat dan tuberkulosis yang resisten obat. Kebal terhadap obat. Jadi kebal terhadap obat TBC yang standar seperti itu. Nah kalau tuberkulosis yang standar itu pengobatannya paling cepat minimal 6 bulan Minimal 6 bulan. Ya itulah jadinya kita harapkan sih nanti suatu hari ke depannya pengobatan TBC bisa lebih cepat. Jadi istilahnya pasien tidak banyak yang drop terlalu lama ya dok ya. Itu yang membuat pasien banyak drop out. Betul. Tapi ya memang ini sedang penelitian yang mudah-mudahan penelitiannya berhasil. Nanti pengobatan karena pasti penelitian itu tetap berjalan. Jadi pengobatan direncanakan mungkin 2 bulan kalau penelitiannya berhasil ya. Jadi begitu pengobatan standar ada. Jadi prinsip pengobatan tuberkulosis itu prolong, combine, continue ya. Jadi jangka panjang. Jadi minimal paling cepat 6 bulan. Belum kalau dia ada komorbid, belum kalau dia ada alergi, ada gangguan ginjal, ada gangguan hati, dia bisa lebih panjang lagi obat. Kemudian combine berarti dia kombinasi beberapa macam obat. Tidak monoterapi karena memang populasi tuberkulosis yang menginfeksi kita itu ada beberapa populasi yang masing-masing dia sensitif terhadap obat tertentu seperti itu. Kemudian continue, jadi obat itu harus diminum terus berlanjutan tiap hari seperti itu. Jadi itu harus benar-benar kita KIE pasien, kita terangkan kepada pasien, edukasi pasien kenapa harus minumnya seperti itu, kenapa harus jangka panjang gitu.
Oke dok, tadi dokter ada menyebutkan pasien-pasien yang kebal terhadap pengobatan TBC atau tuberkulosis. Nah, untuk pasien-pasien seperti ini, gimana kita mengetahuinya dok bahwa pasien ini resisten terhadap obat dan bagaimana penanganannya? Jadi pasien-pasien tadi kita taunya dia resisten tadi dari pemeriksaan TCM, makanya tes itu cepat molekuler. Jadi makanya kenapa penting sekali kita melakukan pemeriksaan TCM itu. Jadi banyak pasien yang apalagi dengan riwayat putus, riwayat dia kambuh atau bahkan TB baru pun bisa ternyata dia TB-nya sudah resisten dan itu kan tidak bisa diobati dengan terapi TB yang standar ya. Nah jadi kalau misalnya kita periksa TCM ternyata ketemu hasilnya itu paling gampang ya, tapi tetap nanti pemeriksaannya harus dilanjutkan dengan kultur seperti itu. Jadi untuk mengetahui dia resistennya memang apakah benar dia TB resisten obat. Nah nanti kalau memang sudah ketahuan dia TB resisten obat, jadi pengobatannya beda lagi dengan yang TB yang standar. Berarti ada pengobatannya dok khusus regimennya beda, lamanya juga beda. Jadi regimennya mungkin lebih banyak obatnya ya. Kemudian lamanya sekarang kita memakai. Jadi alhamdulillah ya dulu kita awal mengobatin TB resisten itu pengobatannya lamanya 20 bulan, 18 sampai 20 bulan, hampir 2 tahun. Kemudian sempat berubah regimen lagi jadi 24 bulan. Sejak tahun 2020 kita sudah pakai dan dulu pakai suntikan 6 bulan itu disuntik tiap hari loh dokter Ica. Iya, jadi harus datang pasiennya berarti. Pasien datangnya boka-boki tiap hari disuntik 6 bulan itu dulu. Jadi sejak 2017 kita tidak lagi pakai suntikan. Jadi alhamdulillah tidak pakai suntikan tapi masih panjang, masih obatnya tetap harus diminum lama. Kemudian sejak tahun 2020 kita sudah pakai al oral ya. Jadi obat diminum semua. Waktunya pun lebih pendek. Jadi hanya 9 sampai 11 bulan itu kalau pasien tanpa penyulit yang lain ya. Jadi bukan XDR, bukan pre-XDR seperti itu. Jadi pengobatannya 9 bulan tapi regimennya obatnya cukup banyak ya. 7 macam. Jadi pasien tuh kira-kira kalau berat badan 50 lah yang diminum 13 tablet, 14 tablet. Sekali minum obat dok. Dan itu selama 9 bulan sampai 11 bulan. Nah, tapi ya itu kita benar-benar harus KIE. Jadi pada pasien resisten obat ya obatnya memang ini gitu, tidak ada obat yang lain gitu kan. Dan pasien sebelum pengobatan juga kita periksa semuanya ya. Jadi karena obatnya banyak, efek sampingnya pun lebih banyak. Besar, iya. Jadi pasien kita periksa semua, kita baseline. Jadi dari fungsi semuanya ya labnya, fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi tiroid, kemudian ada penyakit diabetes apa tidak, kemudian jantung apa tidak, kemudian dikonsulkan ke mata, THT, jiwa, gizi seperti itu. Jadi benar-benar ini pasien memang boleh layak dapat pengobatan ini dan pasien juga harus disiapkan. Nah kalau sudah pengobatan kita mulai dan itu obat tidak lagi dibawa pulang ke rumah. Jadi pasien harus minum obat itu di depan petugas kesehatan. Jadi mau nggak mau tiap hari pasien harus datang ke vaskes, ke puskesmas atau ke rumah sakit yang melayani TB resisten obat. Minum obat di depan petugas kesehatan. Jadi tidak lagi seperti TB biasa kan pasien bawa pulang obatnya, diminum di rumah. Nah kita nggak mau kecolongan, jadi harus diminum di puskesmas atau di rumah sakit supaya memastikan obat itu memang ditelan sama pasien. Jadi tiap hari harus datang ke layanan kesehatan ya dok? Dan itu dilakukan selama 9 bulan? 9 bulan sampai 11 bulan ya. Kalaupun pasien tidak bisa datang mungkin petugasnya yang bisa datang mendatangi ya. Ya, jadi tetap harus dibawa pengawasan. Jadi istilahnya pengawas minum obatnya tidak lagi keluarga, tapi petugas kesehatan. Artinya memang kasus untuk TBC yang kebal obat ini lebih berat gitu ya dok ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan TBC biasa. Standar. Karena kita kan nggak mau jatuh ke total XDR, total drug resistant ya. Artinya sudah tidak ada lagi pengobatan yang bisa mengobatin pasien tersebut. Ya.
harapannya sih kasus-kasus seperti itu tidak banyak ya dok ya. Ya mudah-mudahan tidak. Dibayangkan sih harus datang setiap hari, tapi kalau itu terjadi ya mau tidak mau harus dilakukan, karena kalau tidak kondisinya akan jauh lebih berat gitu ya dok ya. Oke, nah untuk sampai saat ini menurut pengalaman dokter sebagai dokter paru, penyakit tuberkulosis ini kenapa masih belum bisa dituntaskan di Indonesia? Bahkan kita masih menempati urutan ketiga di dunia sampai saat ini untuk penyakit tuberkulosis. Iya, jadi dari dulu kita nggak selesai gitu kan ngurusin TBC. Iya. Terus ada COVID, TBC sempet nggak kayaknya hilang gitu, padahal tetap aja banyak gitu. Jadi memang ya pertama ya karena TBC itu penularannya cepat tadi ya, penularannya cepat. Jadi secara penelitian itu kan satu pasien aktif tuberkulosis itu bisa menularkan kepada menginfeksi 10-15 orang per tahunnya. Itu bayangkan kalau pasien tidak diobatin berapa tahun, sudah berapa yang dia diinfeksi. Dan dari 10 orang yang terinfeksi itu bisa 1 orang menjadi sakit TBC aktif. Nah itu nanti menularkan lagi. Terus begitu rantai penularan. Itu yang membuat kasusnya masih belum beres-beres ya dok ya. Jadi penularannya ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi karena pengobatannya kan masih jangka panjang, lama, dan efek sampingnya juga cukup banyak ya. Biasanya pasien minum obat terus banyak keluhan gitu kan. Waktu awal mungkin keluhannya cuma batuk, nggak sembuh-sembuh, begitu minum obat, aduh dokter saya nggak bisa bangun, badan saya greges atau mual, ya saya nggak bisa makan apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya pasien di awal-awal minum obat pun sudah putus seperti itu. Karena jadi, tidak kuat dengan efek sampingnya ya dok. Kuat sama efek samping. Nah jadi benar-benar jadi kita juga harus KIE pasien. Jadi yang ketiga yaitu tadi harus KIE. Mungkin pasien kurang edukasi. Ya. Jadi pasien kenapa sih harus minum obat sampai 6 bulan gitu? Kenapa harus sampai selesai? Kadang pasien minum obat sebulan sudah enak kan, sudah enak. Dokter tiba-tiba dia putus nih. Kenapa bapak kok putus? Iya, soalnya saya udah enak dokter, saya sudah sembuh. Nah seperti itu. Betul. Karena tadi kurang edukasinya, kurang informasi ya. Jadi kita harus jelaskan karena memang TBC itu apa, dia punya istilahnya fase dorman ya. Fase dorman, jadi saat kuman TBC itu dorman, dia tidak bisa dibunuh oleh obat apapun. Jadi makanya ada namanya fase awal, ada namanya fase lanjutan pada pasien, pada pengobatan tuberkulosis. Nah, jadi kalau misalnya dia minum pada fase awal aja itu kan cuma membunuh bakteri yang aktif. Sedangkan bakteri yang dormannya kan kita bunuh pada saat fase lanjutan itu. Ya, dok, ya. Kalau dia berhenti di situ, maka saat bakteri yang dorman tadi aktif, ya udah dia akhirnya berkembang lagi menjadi TBC yang aktif. Sia-sia dia minum obat yang tadi di awal tadi ya dok ya. Syukur-syukur kalau dia putus sembuh ya kan. Ternyata banyak ya. Ternyata takutnya menjadi TB aktif dan menginfeksi lagi gitu ya dok. Sudah gitu jadi TB yang resisten obat. Nah akan lebih panjang lagi pengobatannya ya. Karena ini harus ditekankan dok, karena kita khawatir ketika gejala sudah mulai hilang, batuk, demamnya mulai hilang, maka dianggap penyakitnya sudah sembuh gitu ya. Padahal masih harus ada pengobatan yang dilanjutkan. Di awal benar-benar harus kita jelaskan nih, bapak pokoknya harus minum obat sampai selesai. Betul. Sebelum dinyatakan sembuh nggak boleh berhenti sendiri. Kalau ada keluhan atau efek samping harus konsultasi ke dokter, nggak boleh berhenti sendiri kan gitu. Dan yang selanjutnya kenapa kok TBC ini susah dituntaskan ya, ada penyakit banyak penyakit komorbid yang juga memperberat kondisi TBC-nya ya. Sudahnya dia memperberat, pengobatannya juga tambah banyak, misalnya diabetes ya kan. Diabetes ini kita kan sudah kolaborasi ya DM TBC. Jadi semua pasien TBC harus dicari DM-nya. Semua pasien DM juga harus dicari TBC-nya. Karena memang kedua penyakit ini sering muncul bersamaan. Nah, kalau misalnya dia pengobatan TBC-nya jalan tapi diabetesnya tidak jalan, ya juga percuma. Akhirnya TBC-nya juga tidak bisa tuntas diobatin seperti itu. Betul. Sebaliknya kalau misalnya dia pengobatan diabetes saja ya sama aja. Jadi
Dan mereka kan apalagi pasien TBC dengan DM kita anjurkan misalnya harus insulin. Nah tambahnya lagi dia nggak mau pengobatan berat lagi, iya ya, berat ya. lagi seperti itu. Kemudian apalagi komorbid yang sering HIV ya kan, Dokter Ica kan selama ini yang menangani HIV ya, kan kita sering menemukan pasien bareng, akhirnya udah pengobatan TBC obatnya banyak, efek sampingnya banyak, ditambah lagi obat HIV harus diminum banyak, yang itu yang semuanya membuat pasien banyak yang putus obat. Jadi penyakit komorbid juga menimbulkan sulit diobatin, pasien juga mudah putus. Belum lagi penyakit yang lain ya, ada penyakit hipertensi, jantung, obatnya tambah banyak lagi. Obat jantungnya kalau saya lihat kan banyak gitu kan. Ditambah harus minum obat TBC yang juga banyak gitu ya dok ya. Sehingga mungkin saat ini pemerintah banyak menerapkan kebijakan-kebijakan kolaborasi terapi ya dok ya, sehingga kita mengobati suatu penyakit itu bisa tuntas gitu ya. Tadi dokter sampaikan juga untuk pengobatan tuberkulosis ini bisa memakan waktu minimal 6 bulan. Minimal berarti masih bisa kemungkinan memanjang ya. Nah, bagaimana seseorang bisa dinyatakan sembuh dari penyakit tuberkulosis ini, Dok? Gitu. Oh ya, jadi kalau misalnya pertama sembuh itu kan kita lihat dari gejala klinis ya. Jadi jelas kalau itu dia pasiennya sudah sembuh ya, klinisnya juga perbaikan. Awalnya dia batuk, berarti batuknya berkurang atau malah hilang ya kan. Misalnya dia sering demam, demamnya udah enggak hilang ya. Berat badannya turun, berat badannya naik. Jadi biasanya rata-rata pasien TBC itu kalau pengobatannya berhasil tuh berat badannya naik. Jadi sampai kita bilang obat TBC itu bisa menaikkan berat badan, padahal ya, dok. Sebenarnya kita mengembalikan dia pada berat badan semula gitu ya. Karena memang TBC itu ya bikin dia kurus ya kan, jadi berat badannya turun, begitu diobatin berat badannya bisa kembali seperti itu. Kemudian kalau dia memang sesak di dada kan berkurang hilang dari klinis ya. Secara klinis mengalami perbaikan ya dok. Kemudian dari pemeriksaan mikrobiologi dahak ya, jadi pemeriksaan dahak kita periksa. Jadi dahaknya kalau kita untuk evaluasi kita pakainya BTA Dokter Ica. Oh, jadi tidak menggunakan tes cepat TCM tidak, karena kenapa? Karena TCM tadi sangat sensitif ya. Dia bisa mendeteksi fragmen bakteri yang sudah inaktif, yang sudah mati istilahnya ya dok ya. Jadi kita kalau kita pakai TCM takutnya nanti dianggap TCM positif masih positif. Ada sebenarnya itu fragmen yang udah mati. Jadi kalau kita dengan BTA, jadi BTA-nya harusnya dia udah negatif seperti itu. Tapi biasanya rata-rata pasien sudah diobatin juga udah tidak ada batuk ya. Jadi bisa di fase-fase awal itu biasanya sudah mengalami perbaikan gejala klinis dok ya. Misalnya memang TBC-nya belum parah banget. Kemudian dari pemeriksaan penunjangnya misalnya rongsen ya, radiologi ya kan. Jadi yang awalnya misalnya lesinya kerusakan parunya berat, perbaikan ya mungkin untuk normal sih sulit ya kalau sudah kerusakan parunya berat. Tapi paling tidak perbaikan ya dok. Kalau misalnya lesi parunya biasanya ringan sedang gitu bisa normal, jadi perbaikan normal. Atau efusi pleura, pleuritis TB, begitu diobatin selesai pengobatan dia bisa normal lagi seperti itu. Sehingga itu yang menentukan ya dok ya berapa lama kita melakukan terapi untuk tuberkulosis ini. Yang jelas sudah obatnya harus sudah selesai kan seperti itu. Di saat obat selesai baru bisa dilakukan evaluasi ya dok ya. Jadi ya kita ada waktu-waktu evaluasi. Jadi 2 bulan pertama tetap kita evaluasi. Evaluasinya dengan pemeriksaan radiologi, rongsen dan BTA. Oh, di 2 bulan awal itu dilakukan ya dok ya. Jadi dilakukan evaluasi, artinya nanti dilihat ada perbaikan apa tidak ya kan. Kemudian nanti di akhir pengobatan, kalau misalnya kita pakai yang 6 bulan standar, berarti akhir bulan kelima kita lakukan BTA ulang seperti itu. Nanti baru akhir pengobatan juga dilakukan BTA ulang, dan kalau rongsen ya seperti itu. Ketika semuanya sudah dinyatakan baik, hasilnya baik, berarti kita bisa nyatakan ini sembuh ya dok ya. Sepertinya semua hal yang masih beredar di masyarakat itu sedikit banyak sudah terwakili dengan pertanyaan-pertanyaan kita tadi ya dok ya. Atau ada hal lain mungkin yang dokter mau sampaikan perihal tuberkulosis ini dok? Atau yang sudah kita bicarakan tadi sudah cukup ya dok ya? Ya itu aja sih pesannya ya. Jadi tuberkulosis itu TBC itu penyakit yang
bisa diobati ya, bisa sembuh dan bisa diobati. Ya, itu prinsipnya ya dok ya. Ya, dan bukan aib ya. Jadi, itu stigma di masyarakat kita masih terhadap penyakit ya sama tuberkulosis, untuk HIV juga salah satunya juga ya dok ya. Jadi itu stigma itu harus kita hilangkan ya dok ya. Kalau misalnya didiagnosa tuberkulosis ya tidak usah malu, tidak usah gimana-gimana. Yang penting semangat untuk sembuh. Karena obatnya masih ada. Selama obatnya masih ada ya harusnya semangat untuk sembuh. Betul. Ya minum obat. Kalaupun ada keluhan, ada efek samping kan bisa dikonsultasikan kepada dokter ya. Itu gunanya melakukan konsultasi ya dok ya. Bahkan TBC yang tidak resisten obat kan pasti tetap harus mengambil obatnya tiap bulan ya dok. Artinya bisa untuk melakukan konsultasi dengan dokter. Oke. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya dok ya. Mungkin kita bisa akhiri pembicaraan atau diskusi kita pada hari ini. Iya, sebelumnya tapi kita melakukan tos TB dulu kali ya dokter Ica ya. Oke. Sebagai penyemangat pada pasien-pasien tuberkulosis supaya semangat untuk bisa sembuh gitu ya dok ya. Iya, betul sekali. Ayo kita mulai. Oke. Temukan TBC, obati sampai sembuh. Tos TB. Oke, gitu ya dok ya. Artinya kita menyemangati pada pasien-pasien tuberkulosis untuk semangat untuk sembuh gitu ya, karena obatnya ada. Oke, demikian berakhir juga topik kita di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada Take a Break Podcast berikutnya. Salam sehat.